kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Dari Mhm. segi diagnosis juga, kita mau ngelakuin apa, cek cek gula darah, gitu kan, atau cek darah tiap hari, TTV, TTV kan ya normal semua. Terus cek suhu, ya kalau kankernya ganas mungkin suhunya bisa naik, kalau enggak, nggak kelihatan. Mmm. Kayak gitu, jadi kita nakes kalau udah kena dengar kata itu kayak pasrah. Ya, Mhm. ujung-ujungnya ya paliatif. Apalagi kalau udah kanker S3 S4 sorry, S4, S5 wah ini paliatif. Nah kayak gitu kalau di medis. Makanya tadi saya pernah bilang itu, eee, kebanyakan dari pengidap, pe apa istilahnya, apa ya ini, pejuang kanker ya, entah anak-anak atau larinya ya ke psikologis, spiritual, atau mental, perbaikan mental ya. Kayak saya yang bilang tadi itu, untuk anak-anak itu sebenarnya lebih khusus ya kalau anak ya. Kalau dewasa kan gini, kalau dewasa kan kita punya range, coping. Bisa kita arahkan ke spiritual, bisa kita arahkan ke ini. Jadi enak, eee, lebih sedikit lebih mudah ya. Ada soalnya punya pikiran sendiri. Tapi kalau anak-anak kan nggak bisa. Mhm. Anak kan ibarat, eee, apa namanya, istilahnya apa ya, intinya program yang masih awal-awalan banget gitu ya, kalau di otak atau pikiran atau psikologis awal-awal banget, dia udah nggak pengen dilahirin, dikasih kelebihan seperti itu, terus dia nggak concern. Akhirnya kayak tadi orang tua yang nggak anu, apalagi di desa, ini masih di kota ya, di desa saya pernah dengar saya pernah bukan dengar, tapi ngelihat anak-anak itu kanker bukan malah di kemo atau malah di dokter, itu dia apa, diruqyah, ditelenin Masih banyak bawang, masih banyak kayak gitu. ditelenin bawang. Aku pernah lihat itu. Oke. Bawang itu dilihat, "Oh ini bisa," itu magnet, bisa gerak-gerak, ditelenin bawang, terus diruqyah Oke. habis-habisan. Ya kasihan toh. Nah. Iya kan? Kalau dewasa, oke lah kita arahkan ke situ, spiritual, dia paham dengan doa-doa gini, dia paham, "Oh alah ini maksudnya gini." Nah kalau anak, biasanya yang nangis kejer, orang Dari orang tua. semakin pintar Betul. pengetahuan orang tua, itu akan Lebih cepat gitu iya lebih perkembangannya. cepat. Bahkan mungkin tidak ada resiko tinggi yang Mhm. pintarnya di sini itu dia paham, ini anak ini terkena penyakit ini, kita harus ngapain, anak-anak ini harus diapain, itu maksudnya pintar situ. Bukan pintar kita harus baca buku tebel, bukan, enggak. Jadi dia pintar itu dia paham. Jadi aku, wah ini kayak tadi kita harus effort buat makan, ya. Kita harus effort, setiap hari dia biar gembira ya, terus jangan terlalu ditekan kayak tadi akhirnya di pas pengobatan bungkam, itu Iya jangan iya sampai seperti iya. berarti itu kan termasuk orang tua yang kurang pengetahuan. Kalau di keperawatan itu ada diagnosa kurang pengetahuan, defisit pengetahuan. Oke, orang tuanya yang didiagnosa? Iya, orang tuanya yang Jadi didiagnosa. bukan anaknya yang sakit, tapi orang tuanya ya? Kalau ada anak, masuk terus anaknya, "Loh kok ini gini-gini?" "Ini Dok, anak saya tadi saya larang gini." Nah berarti anaknya orang tuanya yang kita diagnosa. Orang tua defisit pengetahuan. Oke, bisa. Orang tuanya yang utama itu. Betul betul sih. Apa namanya, jadi kanker ini tuh penyakit keluarga, Mbak, Heeh. terutama untuk anak ya, Mmm. gitu. Tapi dewasa juga menurut saya sih ini penyakit keluarga. Jadi Keluarga. berimpact ke bapak, ibu, Betul, ke semua adik, yang ada di Semua, kakak, mhm. iya, karena otomatis perhatian bisa terserap, betul. gitu. Kemudian di pita kuning juga kayak, apa namanya, konflik-konflik keluarga gitu yang mengakibatkan sampai perceraian. Oke. Terus kemudian, adik kakaknya merasa kurang perhatian itu juga muncul. Makanya saya sepakat sih dengan apa namanya, orang tua itu justru kita prepare supaya mereka lebih kuat, lebih tabah dan pengetahuannya full pada saat mendampingi anak. Karena anak itu kan masih belum bisa menentukan dia mau ngapain kan. Betul, dia Mau butuh apa manfaatkan juga belum seperti tahu apa, gitu ya. komunikasi masih terbatas. Jadi orang tua yang memang siap itu kecenderungannya efektivitas yang tadi itu lebih bagus untuk pengobatan anak gitu sih. Betul, mungkin itu bisa dianggap sebagai salah satu statement yang memang
ya betul, orang tua itu harus lebih aware gitu, harus lebih tahu anak ini butuhnya apa, dan Meskipun nggak mudah ya. Iya, sulit. Kesalahannya sangat Sulit. banyak, kompleks, bebannya banyak kompleks gitu. gitu ya. Oke, baik, terima kasih Kak Tias dan juga Mas Tegar. Nah, efek kemoterapi, ini dari Kak Aisyah Dewi AY underscore. Efek kemoterapi yang beragam tersebut sering disalahartikan bahwa sakitnya semakin parah dan akhirnya tidak mau melanjutkan tindakan medisnya gitu. Itu betul atau salah mungkin secara medis, Mas Tegar? Orang-orang yang kurang pengetahuannya merasa seperti itu. Oke. Jadi kalau ada rambut rontok terus itu katanya penyakitnya semakin parah, padahal itu adalah efek obat. Dan kadang orang yang udah seperti itu tuh dibilangin sulit. Makanya tadi bilang kalau masalah keluarga itu kan complicated ya. Sulitnya minta ampun, lebih sulit dari ngobatin kanker itu sendiri. Jadi lebih sulit orang tuanya ya. Iya. Kasih orang tuanya daripada mengobati kanker ya. Iya. Sulit sekali. Oke. Ini dari Kak Dian. Karena apa ya? Kadang sudah overthinking mungkin ya. Jadi mikirnya udah kemana-mana. Terus yang tadi sulit untuk dikasih tahu karena mereka ya apalagi dewasa ya sudah punya pengalaman, sudah merasa lebih tahu anaknya, merasa lebih paham gitu. Kadang-kala informasi yang diberikan juga mental tuh, makanya apa ya perlu trik khusus juga tuh untuk bisa ngobrol sama keluarganya. Nah, mungkin trik-trik komunikasi ini tidak hanya berlaku untuk kita ke anak, tapi juga ke orang tua. Betul. Kalau di kesehatan kan kita ada komunikasi terapeutik ya. Iya. Gitu. Itu bisa diterapkan dua-duanya berarti ya. Iya. Oke, kalau gitu. Kita move to pertanyaan kedua. Ini dari si Aku Bisa. Pasca kemo biasanya ada mual dan sama sekali tidak mau makan. Apakah ada trik khusus dari sisi keperawatan untuk memberikan nutrisi tanpa membuat anak dipaksa off? Pertanyaan ini tadi udah sempat di-mention juga dari Kak Tias maupun Mas Tegar ya, kakak si Aku Bisa. Oke, memang bisa kayaknya. Oke, Pasti jadi bisa. ada trik khusus dengan tadi membentuk makanan menjadi lucu-lucu, makanan jadi creepy, Iya, jadi betul. komen, dan lain sebagainya. Itu bisa dipraktekkan. Silakan bisa dipraktekkan. Sebenarnya itu nggak hanya untuk anak dengan kanker. Iya, betul. Ya, semuanya. Untuk anak-anak GTM tuh. GTM udah. Itu sering bikin ibu-ibu aduh mini banget namanya Mau makan lucu pakai centong nasi lah di mungkin gitu. Jadi kreativitas orang tua tuh di Baik. Nah, mungkin boleh dibantu teman-temannya dari Pita Kuning. Pertanyaannya dari Instagram Pita Kuning boleh nanti kita bacakan juga ya. Biar nggak cuma dari Instagram Insan Medika gitu. Nah, ini ada lagi nih dari si paling timnas gitu, siap ya. Siap. Timnas. Sebenarnya faktor penyebab kanker apakah benar murni karena genetik? Karena seringkali orang tua merasa bersalah karena anaknya terdiagnosa kanker. Nah, pertanyaan bagus nih Kak. Jadi penyebab kanker itu sebenarnya hanya genetik saja atau ada faktor lain? Oh, kalau itu saya berani jawab ya. Kemarin saya sempat ikut kajiannya Profesor Riu Hasan. Oh ya, Dokes. Dokes. Itu bukan istilahnya bukan genetik murni ya. Bukan genetik murni, tapi tadi saya bilang banyak sekali faktor. Bisa jadi genetiknya entah kesuntik apa, kita nggak tahu karena genetik kan ukurannya nano ya. Masa kita harus mukul gini, ukuran nano nggak kelihatan. Nah itu apa bisa terjadi? Entah itu karsinogenik, entah itu merokok, polusi. Kalau kita bilang polusi ya, kalau misalnya polusi, kalau dirata dalam saklek, ini kayak misalnya flu, penyebabnya ya virus. Oke, Nggak ada lagi. Itu ya. Virus nggak ada yang lain, virus, bakteri udah, itu flu. Nah kalau kanker ini ya banyak. Multifaktor, bisa keturunan, entah keturunannya kebanyakan makan arang, apa kan bisa jadi kita nggak tahu. Kayaknya arang nggak boleh dimakan sih. Oke, serpihan. Serpihannya betul. Itu sempet rame tuh Kak. Katanya kalau terlalu banyak makan sate, pakai areng, itu faktor karsinogenik. Gitu tuh sempet satenya jadi rame tuh. Nggak boleh makan sate, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu. Tapi ternyata faktor kanker itu banyak sekali dan tidak bisa dipastikan hanya satu saja. Tak bisa. Gitu. Jadi orang tua tidak seharusnya merasa bersalah kalau anak terdiagnosa dengan kanker. Justru itu tadi mungkin dari Kak Tia sempat mention the chosen one. Iya kan.
apa sih, mungkin ya dari Allah tidak akan memberikan beban kalau misalkan kita nggak mampu gitu. Betul. Jadi Simpelnya gitu lah. Iya, jadi dianggap si anak ini memang spesial gitu ya, karena udah dipilih, dia sudah dipastikan mampu melewati segala macam treatment yang jujur saja kalau dibayangin kayaknya wah Iya. panjang. Aku juga nggak tahu sanggup apa enggak ya. Iya, betul. Dan anak-anak kecil ini hebat banget sih. Hebat. Orang tuanya juga hebat. Orang tuanya bisa lebih hebat mendampingi. lagi. Betul. Oke, kita pindah ke pertanyaan dari Oke. Instagramnya Pita Kuning nih. Udah ada banyak juga pertanyaannya. Ya. Itu kita coba dari @intan.sij. Maksudnya penyakit keluarga itu apa ya, Kak? Apakah maksudnya menular gitu? Oke. Boleh silakan. Ini Kak, juga nih, masih banyak nih Mbak yang masih belum tahu kalau penyakit kanker itu tidak menular. betul. Itu kayak terutama untuk anak-anak yang secara fisiknya lukanya terbuka. Oke. Itu di kami ada beberapa anak yang mendapatkan bullying karena merasa yaitu sakit jangan ditemenin, Iya. nanti nular. Padahal kanker itu tidak menular. Itu menjawab yang pertanyaan kedua tuh. Tapi maksudnya penyakit keluarga itu apa? Penyakit keluarga adalah yang sakit bukan secara fisik ya, secara mental atau mungkin jadi komunikasi, terus kemudian interaksinya jadi juga berpengaruh. Itu karena anak yang sakit. Jadi penyakit keluarga ini maksudnya yang sakit itu keluarga menanggung juga impact dari anak yang sakit kanker, tapi bukan berarti sakit secara fisik gitu ya. Tapi mungkin bisa jadi capek, lelah, stres, menimbulkan penyakit juga tuh juga mungkin terjadi. Jadi maksudnya di sini adalah penyakit itu berimpak atau berdampak kepada keluarga secara keseluruhan. Jadi yang dimaksud bukan kanker sebagai penyakit menular, Iya, tapi lebih betul. ke karena ada special treat yang harus dilakukan, maka sakit ini juga dirasakan oleh anggota keluarga yang lain. Tidak secara fisik, tapi mungkin secara mental dan Betul. sebagainya gitu ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari @emir.gibran. Baik, oke, gimana sih Kak cara orang sekitar anak pejuang kanker kasih dukungan biar mereka semangat lagi? Oke, ini dari sekitarnya nih Kak. Kalau Sekitar. tadi kita bahas kan keluarganya gitu ya, dari sekitarnya. Pertama, setelah saya berinteraksi dengan mereka, mereka tuh sebenarnya nggak pengen dianggap berbeda. Oke. Jadi kesetaraan itu tuh juga walaupun anak-anak ya. Oke, mereka butuh special treatment tapi jangan akhirnya jadi didiskriminasi. Jangan dibedain gitu ya. Jangan dibedain yang secara terang-terangan gitu ya. Dan mereka bisa dikasih kesempatan untuk bisa berkembang dan mendapatkan hak-hak anak gitu. Itu misalkan sesimpel tetangganya bisa ya sekedar bertegur sapa, ajak main, lagi ngapain, ditanya sukanya ngapain gitu kalau ada di sekitar ya. Ngajak main, terus ditanya kabar tuh juga ini sih, meskipun ya kondisinya mungkin fluktuatif ya. Iya. Kasih semangat ke mereka Oke. gitu. Yang sering kita temuin sebenarnya lebih ke komentar, kasihan ya. Gitu. Iya, nah itu tuh Kasihan. pandangan Pandangan kasihan itu gitu. sebenarnya yang ya mereka sakit tapi mereka juga punya fighting spirit atau semangat yang lebih gila kayaknya dari kita. Iya, betul. Gitu. Jadi sebenarnya bukan kalimat kasihan ya, gitu lebih ke keren banget Ke- kamu ya. gitu. Mungkin lebih ke satu itu ya. Afirmasi positif untuk mereka. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak dari @arum_inash. Usia berapa anak mulai sadar dan insecure dengan perubahan tubuhnya? Gimana cara jelasin ke anak 5 tahun versus anak remaja 15 tahun? Ini secara medis juga adakah? Secara teorinya Mas Tegar? Untuk jelasin ke anak ini mungkin lebih ke itu ya. Kalau di saya lebih ke yang 15 itu lebih mudah daripada yang 5. Oke, Karena yang 15 sudah punya kesadarannya. Sudah punya meskipun nanti akhir-akhirnya dia itu ada kecenderungan buat isolasi sosial ya, tapi lebih mudah mengarahkan yang udah 15 tahun. Kita ngomong biasa aja sama kayak seperti teman gitu. Tapi kalau anak itu ada treatment khusus, itu saya kayaknya belum pernah pengalaman di situ. Mungkin kakaknya pengalaman yang umur 5 tahun mungkin. Oke. Biasanya tuh mereka mulai aware tuh ya usia-usia sekolah sih ya.
karena sudah bisa bermain dengan punya teman sebaya gitu, terus ngelihat kok dia cantik ya rambutnya panjang, kok aku botak ya gitu. Insecurity-nya tuh udah mulai compare Oke, lihat ke- perbedaan gitu iya, ya. ke peer group atau ke teman sebaya tuh udah mulai muncul gitu. Jadi komunikasinya pun itu udah mulai lebih intensif untuk anak-anak usia gitu. Perbedaannya ya tentu ya karena tadi ya kesadarannya berbeda, mungkin pengalamannya berbeda, pengetahuan juga berbeda. Untuk anak-anak bisa dikasihkan informasi yang simpel aja gitu, yang apa namanya nggak usah terlalu berbelit-belit kayak protokol kemoterapi kamu nanti ini gitu. Nggak, tapi kita ke rumah sakit yuk, ngapain nanti ketemu om dokter, nanti disuntik adek, nanti mungkin sakit tapi nggak apa-apa nanti mama temenin gitu. Tapi kalau untuk yang 15 tahun tuh bisa lebih detail gitu, efeknya seperti apa, dia pasti akan lebih curious sih, lebih banyak pertanyaan. Oke. Anak 15 tahun, makanya orang tua harus lebih siap tuh Lebih siap ya. untuk kasih tahu apa-apa aja kira-kira, dan mereka berhak untuk tahu apa yang terjadi dengan tubuh mereka. Oke, jadi memang perbedaannya ya kelihatan banget karena yang 15 tahun lebih bisa menerima Tuh, segala informasi yang diterima gitu ya. betul. Dan bisa merespon. Betul, yang 5 tahun nih ya belum bisa Iya. merespon yang gimana Iya, juga gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir Kak, karena ini cukup menarik menurut saya. Ada pertanyaan untuk Kak Tias dari Miss Natavia. Kak Tias izin bertanya Kak, bagaimana cara memberikan pengertian yang paling halus kepada anak saat rambutnya mulai rontok akibat kemo agar dia tidak merasa minder atau kehilangan rasa percaya dirinya. Ini menarik menurut saya karena kita kan sering menemui memang anak dengan kanker itu Betul. secara fisik mudah dikenalinya adalah dengan rambutnya udah mulai rontok karena kemo gitu. Padahal tidak semua ya Kak ya. Mungkin sekarang sih udah ada beberapa ya kayak role model, mungkin bisa dicari juga apa namanya tokoh-tokoh perempuan yang botak, bahwa mereka bisa mencapai achievement ataupun berkarir misalkan gitu. Ini perempuan loh dek gitu, tapi dia botak fine-fine aja, bisa Keren gitu ya. keren gitu. Dan banyak juga campaign yang superhero tapi botak gitu sekarang. Jadi kayak dijelaskan memang prosesnya sekarang ya rambutnya akan botak tapi nanti akan tumbuh lagi gitu. Nah bisa juga diberikan kenyamanan dengan wig, dengan rambut palsu gitu misalkan. Atau di kami juga waktu itu ada salah satu yang kami berikan apa namanya topi rajut yang cantik gitu. Jadi dia bisa tetap Pede gitu ya. pede gitu. Mungkin seperti itu ya, cari role model, terus kemudian cari kenyamanan dia, penampilannya seperti apa gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Tias. Terima kasih juga untuk Mas Tegar. Kita membahas terkait kanker pada anak. Ternyata banyak sekali yang harus kita perhatikan. Ya. Tidak hanya treatment kepada anaknya saja, tapi juga orang tua sekitar gitu ya, pemahaman bahwa kita tidak bisa memastikan akan sembuh, tapi kita bisa mendorong dengan memberikan support secara psikososial gitu ya. Ya. Oke, mungkin dari Kak Tias ada closing statement yang bisa disampaikan untuk teman-teman yang ada di rumah? Kanker ini tadi penyakit keluarga dan bukan penyakit yang pendek gitu ya, tapi berkepanjangan. Perjalanannya pasti akan sangat melelahkan gitu. Untuk itu kami dari Pita Kuning sendiri mengajak teman-teman untuk bisa mendukung, untuk bisa menemani dan bisa menjadi bagian dari harapan anak-anak ini. Sesimpel memberikan informasi soal tadi kanker itu tidak menular, Oke. ataupun bisa support anak-anak yang sakit kanker gitu dengan apapun. Itu kami sangat terbuka gitu di Pita Kuning. Jadi silakan kalau misal mau mengambil bagian, karena perjalanan ini tidak mudah dan sulit untuk bisa dijalani sendirian. Gitu. Oke, terima kasih Kak Tias. Nah itu tadi, jadi untuk teman-teman yang ada di rumah yang merasa mungkin memiliki anggota keluarga anak dengan kanker atau memiliki personal experience, jangan merasa sendiri gitu. Ya. Silakan bisa datang ke Pita Kuning atau mungkin ada profesional yang ada di sekitar untuk mendapatkan support lebih lanjut. Karena seperti yang tadi Kak Tias sampaikan, kondisi kanker ini tidak bisa dilalui sendiri, memerlukan banyak support dari samping gitu ya. Nah, sebagai tambahan informasi sebelum saya closing sesi live talk show hari ini, Insan Medika membuka peluang teman-teman yang ada di rumah sebagai mitra afiliasi. Caranya bagaimana? Silakan bisa langsung aja cek di www.insanmedica.co.id/afiliasi. Akan ada komisi menarik tentunya gitu ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang
yang sudah bertanya di kolom komentar. Mohon maaf sekali tidak bisa dibacakan satu persatu karena kita ada keterbatasan waktu. Dan yang mau tahu informasi-informasi menarik lainnya, tentunya ikuti terus Bincang Santai Insan Medika di sesi-sesi berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.